Halo Sobat Bima, ketemu lagi dengan saya Kak Rojali. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas salah satu subtes UTBK SNBT, yaitu penalaran umum. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Data berikut menunjukkan pendapatan ekspor dalam juta USD atau United States Dollar. Nah, kita lihat nih, di sini ada 3 barang, ada elektronik, mobil, dan juga makanan dengan nilai masing-masing tahun dari tahun 2021 sampai 2024. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, persentase peningkatan terbesar terjadi pada sektor. Nah, yang ditanya adalah persentase terbesar. Ada 2 cara untuk menjawab soal seperti ini. Cara yang pertama itu adalah dengan menghitung secara persis persentase masing-masing. Gitu ya. Contoh misalnya di sini ada beberapa opsi, ada A, B, C, D, E. Tetapi kalau kita menggunakan cara seperti itu, dikhawatirkan waktu yang disediakan saat UTBK tidak cukup. Sehingga kita membutuhkan cara lain yang lebih cepat, tetapi jawabannya juga benar. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, kita lihat opsi jawaban. A. Elektronik 2022-2023. Kita lihat berapa peningkatannya ya. Elektronik dari 2002 ke 2023 ya, 2022 ke 2023 itu mengalami peningkatan 50. Oke, kita tulis di sini peningkatannya 50. Mobil 2022-2023 peningkatannya juga sama ya, 50. Lalu makanan 2021-2022 ini dari 300 ke 350 juga sama, peningkatannya 50. Elektronik 2023-2024 itu juga sama ya, 50. Dan untuk makanan 2023-2024 itu juga sama, memiliki peningkatan 50. Seolah-olah jumlah peningkatannya itu sama. Tetapi kalau kita lihat persentase itu pasti berbeda. Dan yang paling besar secara prinsip adalah yang nilai awalnya itu lebih kecil. Contoh misal ya, ada nilai dari angka 1 menjadi 2. Ini berarti kan nambah 1 ya. Lalu satu lagi adalah dari nilai 99 menjadi 100. Ini juga nambahnya sama nih, sama-sama 1. Jadi secara nilai ini seolah-olah mirip. Tetapi kalau kita lihat dari 1 ke 2 itu kan sama saja 2 kali lipatnya ya, atau sekitar 100% kalau 2 kali lipat nilainya. Nah, sementara kalau dari 99 ke 100 itu tidak sampai 2 kali lipat ya. Ini sangat kecil, sangat jauh dari angka 100% gitu. Padahal meningkatnya sama-sama 1. Berarti secara prinsip yang asalnya lebih kecil, kalau nilai jumlahnya sama ya, itu pasti yang lebih kecil persentasenya lebih tinggi. Nah, kita lihat nih, mana yang asalnya itu lebih kecil. Apakah elektronik 2022, mobil 2022, makanan 2021, elektronik 2023, atau makanan 2023 gitu. Nah, kita lihat nih yang elektronik 2022. Ini 700. Oke, kita tulis dulu aja ya 700. Mobil 2022 ini 450. Ya, 450 berarti elektronik yang tadi karena nilainya lebih besar pasti persentasenya lebih kecil gitu ya. Lalu jadi untuk sementara yang B kita tandai dulu ya. Untuk makanan 2021 kita lihat nilainya adalah 300 ya. Ini justru lebih kecil lagi nih. Berarti yang C lebih, karena nilainya, ingat ya, nilainya lebih kecil daripada mobil. Yang tadi opsi B itu mobil 2022. Berarti secara persentase ini pasti lebih besar dibandingkan yang
mobil. Ya, jadi makanan ini lebih besar. Lalu yang elektronik 2023, 2024, kita lihat 2023 elektronik ini 750. Ini terlalu besar. Lalu yang makanan 2023, kita lihat ini 400. Ya. Ingat, yang kita cari secara prinsip, ingat ya sekali lagi, kalau nilainya sama-sama 50 semuanya nih, maka yang awalnya paling kecil itu pasti persentasenya paling besar, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Soal nomor 2. Tinggi tanaman yang tumbuh di kebun Tono selama 5 hari berturut-turut adalah 3 cm, 7 cm, 11 cm, 15 cm, dan 11 cm. Sementara itu, tinggi tanaman yang tumbuh di kebun Rian adalah 2, 6, 18, 54, dan juga 162. Jika pola tetap, berapa tinggi tanaman di kebun Tono dan Rian pada hari ke-6? Ini adalah soal pola bilangan yang selalu muncul di UTBK. Kita lihat ya, pola perubahan dari kebun Tono dan juga kebun Rian. Untuk Tono awalnya 3, 7, 11, 15, dan 19. Karena yang ditanya adalah hari ke-6, berarti kita lihat pola berikutnya. Dari 3 ke 7 itu berarti bertambah 4 ya. Lalu dari 7 ke 11 ini juga sama, tambahnya tambah 4 naiknya. 11 ke 15 sama, selalu ditambah 4, berikutnya juga sama, berarti polanya konstan selalu ditambah 4. Sehingga yang nomor berikutnya nih, dari 19 kita tambah 4, nilainya adalah 23. Itu untuk kebun Tono. Bagaimana dengan kebun Rian? Kebun Rian itu polanya 2, 6, 18, 54, dan 162. Kalau kita lihat, ini selalu dikali 3 ya. Ini kali 3, ini juga kali 3, berikutnya juga dikali 3. Nah, sehingga kita tinggal dikali 3 aja ya, 162 ya. Dikali 3, kita tulis di sini saja ya, 162 dikali 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3 itu adalah 18, sisa 1. 1 kali 3, 3, ditambah 1 yang tadi jadi 4 ya. 486. Kita lihat nih mana opsi yang sesuai, yaitu 23 dan 486. Opsi yang benar adalah opsi D. Soal nomor 3. Sebuah tim yang terdiri dari 25 pekerja dapat memasang jaringan listrik dalam 100 hari. Jika ingin menyelesaikan 75 hari lebih cepat, berapa minimal pekerja tambahan yang harus ditambahkan? Ini adalah soal perbandingan berbalik nilai, sehingga cara pengerjaannya adalah dua angka yang muncul pertama ini, kita tulis seperti ini saja ya. 25 per sesuatu sama dengan 100-nya kita taruh bawah, karena ini berbalik nilai perbandingannya. Lalu disebutkan bahwa ini ingin menyelesaikan 75 hari lebih cepat dari yang awalnya 100 hari. Berarti berapa nih total hari yang ingin dikerjakan? Dari awalnya 100, ingin lebih cepat 75. Oh, sama dengan 25 hari. Gitu ya. Nah, kita tulis angka 25 itu di sini. Lalu di sini kita tulis T itu total ya, total pekerja yang dibutuhkan. Sehingga nanti kita tahu total yang dibutuhkan berapa, sudah ada berapa, dan kurangnya berapa gitu. Nah, ini kita bisa dikali silang, bisa juga langsung saja yang ini ya. T sama dengan ini ditaruh di atas ya, 25 kali 100 gitu. Lalu variabel yang bukan variabel ini, angka yang 25 di sini kita taruh di bawah sini. Biar perhitungannya bisa lebih sederhana atau lebih cepat. Total pekerja yang dibutuhkan, ini kita sederhanakan 25, coret-coret, sisa 1, dikali 100 sama dengan 100.
Nah, ini sudah dapat nih total pekerja yang dibutuhkan, yaitu 100 pekerja. Tadi sudah ada berapa? Sudah ada 25 pekerja. Sehingga kalau kita kurangin, ini akan ketemu pekerja tambahan. 100 dikurang 25, hasilnya adalah 75. Sehingga pekerja tambahan yang harus ditambahkan itu adalah 75. Kita lihat opsi A, B, C, D, E yang menyatakan 75 adalah opsi D. Soal nomor 4. Komposisi tepung dan gula untuk membuat donat adalah 5:2. Jika untuk membuat 25 donat dibutuhkan 500 gram tepung, berapa gram gula yang dibutuhkan untuk membuat 40 donat? Nah, pernyataan kalimat 1 dan kalimat 2 ini yang kurang lengkap adalah informasi gulanya ya. Yang baru ada adalah berapa gram tepung. Ya, sehingga kita harus mencari dulu berapa gram gula ketika donatnya ada 25. Kita gunakan perbandingan senilai. Pertama, ketika 25 donat itu dibutuhkan 500 gram tepung, ya, berarti berapa gula yang dibutuhkan? Itu yang harus kita tahu terlebih dahulu. Kita lihat. Tepungnya itu kita tulis dengan seperti ini aja ya. Ada tepung, lalu ada gula. Ini ingin membuat donat, perbandingannya ada 5:2, seperti ini. Lalu donat yang dibuat adalah 25. Diketahui ada 500 gram tepung. Yang belum ada adalah informasi tentang berapa gram gula. Untuk mengetahuinya, kita lihat saja ya, 5 kali berapa yang hasilnya 500. Gitu. Tentu ini adalah dikali 100 ya. Sehingga untuk menentukan gulanya juga sama. 2 kali 100, itu hasilnya adalah 200. Seperti ini ya. Oke, jadi yang sudah ketahuan adalah 200 gram gula ketika ingin membuat 25 donat. Nah, pertanyaannya adalah, berapa nih gram gula yang dibutuhkan ketika ingin membuat 40 donat. Nih. Gulanya berapa? Oke, kita gunakan perbandingan senilai ya. Untuk perbandingan senilai berarti 25 tadi butuh 200 gram gula. Ini 25 donat. Lalu 40 donat, ini gulanya berapa? Ini yang ditanya ya. Kita kali silang, berarti 25G sama dengan 40 kali 200 adalah ini 8, nolnya ada 3. Berarti gula sama dengan 8.000 dibagi 25. Gulanya berapa nih 8.000 dibagi 25? Misalnya teman-teman tidak hafal atau tidak cepat pembagian seperti ini bisa dipecah aja ya. Yang 8.000-nya menjadi 80 kali 100. Kenapa 100? Agar mudah ketika dibagi dengan 25. 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Nah, ini jadinya 80 dikali 4. 80 kali 4 adalah 320. Kita cari antara opsi A, B, C, D, E mana yang menyatakan 320. Ini ada di opsi C, sehingga jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 5. Pendapatan C adalah 40% lebih rendah daripada pendapatan D. Jika pendapatan C adalah 3.600.000, berapakah pendapatan D? Nah, ini ada dua informasi tentang C ya, yaitu persentasenya dan juga nilai aslinya. Kita cek, di sini adalah pendapatan C 40% lebih rendah. Berarti 40% lebih rendah artinya 60% ya. Kalau misalnya 30% lebih rendah, itu sama aja 70% dan sejenisnya. Nah, di sini diketahui
pendapatan asli C adalah 3.600.000. Sehingga untuk menentukan pendapatan D, ini kita tinggal bagi saja ya. Dibagi berapa? Dibagi 60 dikali persen, berarti 100 ya. 60%. 36 dibagi 6 itu hasilnya 6 ya. Lalu ini ada 0, kita coret saja 1 dari sini. Ini kita masukin sisanya. Berarti 6, sisa 0-nya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Sehingga pendapatan D ini adalah 6 juta. Jawaban yang tepat adalah opsi D, 6 juta. Soal nomor 6. Harga 1 ekor ayam dan 2 kg kentang adalah Rp80.000. Jika ditambahkan 3 kg wortel, total harga barang-barang tersebut menjadi Rp110.000. Jika harga 1 ekor ayam lebih tinggi daripada Rp50.000, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan harga satuan dari ketiga barang tersebut? Kita lihat dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, awalnya diketahui ada 1 ekor ayam dan 2 kg kentang Rp80.000. Lalu ditambahkan 3 kg wortel menjadi Rp110.000. Berarti harga 3 kg wortel, kita tulis 3W ya, itu 110 kurang 80 ya, jadinya 30.000 ya, ini dikurangi. Berarti harga 1 wortel itu adalah 10.000 pas. Oke. Selanjutnya kita tinggal mencari harga 1 ekor ayam dan 2 kg kentang. Nah, di sini ada kalimat ketiga yang menyatakan bahwa harga 1 ekor ayam lebih tinggi daripada 50.000. Kita tulis ya. Kalau ayamnya 1 itu lebih dari 50.000. Nah, kembali ke kalimat pertama, harga 1 ekor ayam. Berarti ini tadi lebih dari 50.000 ya. Sesuai dengan pernyataannya. Dan 2 kg kentang adalah 80.000. Logikanya ya, kalau totalnya 80, ini total kedua barang ini ayam dan kentang 80, sementara ayamnya sudah diketahui lebih dari 50.000. Berarti 2 kg kentang itu sama saja kurang dari sisanya. 80 kurang 50 adalah 30.000. Kalau 2 kg kentang. Berarti harga 1 kg kentang itu 30 bagi 2, 15.000. Nah, ini kita sudah ketemu nilai dari masing-masing barang. Wortel harganya 10.000, ayam lebih dari 50.000, dan kentang kurang dari 15.000. Kurang dari 15.000 itu artinya berapapun selama kurang dari 15. Bisa jadi 10.000, bisa jadi 5.000, bisa jadi 12.000. Jadi kentang ini tidak pasti ya nilai spesifiknya berapa. Nah, tapi yang pasti adalah ayam ya. Ayam itu yang paling mahal nih. Pasti ayam paling mahal karena lebih dari 50.000. Oke, kita lihat yang A. Harga ayam lebih murah. Ini tidak mungkin karena ayam tadi paling mahal. Jadi opsi A ini salah. B. Harga kentang lebih murah daripada wortel. Tadi ingat, kentang tidak diketahui secara spesifik berapanya. Bisa jadi lebih mahal dari wortel atau lebih murah dari wortel. C. Harga kentang lebih mahal dari wortel. Ini juga sama. Antara wortel dan kentang itu tidak diketahui siapa yang lebih murah, siapa yang lebih mahal. D. Harga ayam lebih murah daripada wortel. Ini sudah pasti salah karena ayam paling mahal. E. Harga ayam lebih mahal dari wortel. Ini benar ya, karena memang ayam itu yang paling mahal, lebih dari 50.000. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan dengan pembahasan penalaran umum? Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya biar Sobat Bima tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.